Akhirnya datang juga Vario Evo, Cak. Kita oprek nanti seperti apa, komparasinya juga dengan Aerox kita akan coba ya. Kita turunkan, Cak. Gila, bodi depannya emang garbang sini. Asli. Yes, akhirnya kita turunkan bodi mukanya. Wih, cakep emang, Cak. Ini keren parah sih. Ini yang improve-nya banyak ya. Maksudnya secara desain tuh bikin dia tuh sosoknya jadi makin ganteng. Minimalis tapi pinter sih AM. Alhamdulillah, Cak. Akhirnya teman-teman semuanya Vario Evo datang nih, Mas. Teman-teman, ini adalah yang versi ABS, Cak, ya, dengan warna black matte ya. Dan sampai bisa perhatikan bagaimana detail untuk perombakan yang dilakukan oleh AHM. Ibis sudah share kemarin ke sampean semuanya, tapi kalau nggak lihat secara langsung di tempat yang terbuka seperti ini memang ora marem, Cak. Bosone ora puas, Kang Mas. Dan memang Ibis harus katakan revisi yang dilakukan oleh Honda ini enak dilihatnya, pas banget. Apalagi dengan pintarnya desainer Honda meracik bagian area sini, tapi juga tidak lepas dari pantauan mereka nih, behelnya dibuat runcing seperti ini. Dan ini berhasil, Cak. Dari kacamata IWB ini berhasil membuat sosok atau looks dari Vario Evo ini semakin keren dibandingkan dengan sebelumnya. Bahwa reflektornya sami mawon, tapi perombakan casing-casingnya, Mas, gokil sih. Ini lebih garang dan agresif. Dan teman-teman, ini memberikan rasa sporty yang sangat kuat. Hanya di bagian area sini aja, samping sini ya. Dan juga yang jelas bagian kepalanya sini, cover stangnya juga lebih cakep. Cover stangnya sudah lebih keren, bertumpuk-tumpuk dan lancip, Cak. Dan sini ada kayak semacam taring begitu ya, Mas ya. Overall ini lebih slim dibandingkan dengan gen sebelumnya. Dan teman-teman juga perhatikan bagaimana di area sini yang sebelumnya itu kan modelnya kayak glossy dan kayak apa ya, kayak tempelan visor yang salah arah, Cak. Karena visornya kan di sini, Cak, seolah-olah. Nah, Honda sepertinya paham sekali dari sana dan mereka pun berubah. Di sini dihilangkan ala-ala visor, tapi mereka meracik sebuah layer atau casing bertumpuk yang lebih natural dan enak dilihat. Jadi seperti itu, Mas ya. Dan WP coba akan jabarkan kesampaian apa saja yang dirubah selain dari casing-casingnya, karena teman-teman ada beberapa poin yang berbeda tentunya dibandingkan dengan sebelumnya. Yang paling kelihatan adalah tentunya desainnya, tapi juga ada beberapa detail yang IWP akan share. Jadi teman-teman ini ya, Kang Mas ya, wah memang nggak tahu ya, Cak ya, IWP ngerasa desainer Honda itu semakin pinter ya, semakin berkelas ya, untuk rasa sportinya itu berhasil banget ya. Apalagi di bagian area sini, Mas. Yang dulu kan aneh ya, kelihatannya tuh kayak berundak gitu ya, kayak tangga, tapi AHM atau Honda itu melakukan revisi ini lebih slim, jadi dia enak dilihat, mengalir sebagiannya ke bawah sini. Itu yang paling kelihatan, apalagi di bagian area sini juga mereka memainkan semuanya casingnya dengan sangat pintar, di mana dia menambah seperti seolah-olah kayak winglet nempel gitu, Cak. Dan ini bolong, Mas, ini bolong sampai ke sana, Cak. Kelihatan nggak sampai? Ini bolong ya, kalau kita begini ini bolong sampai ke area sini. Jadi secara umum desain ini memang improve-nya lumayan dibandingkan sebelumnya yang agak kaku. Sekarang enak dilihat dan semakin agresif. Nah, teman-teman, selain dari area desain-desain untuk casing-casingnya, teman pasti nggak notice ya bahwa walaupun peleknya sama, ini adalah pelek yang berbeda, Cak. Jadi kalau sampean lihat sebelumnya, di sini sampean tidak akan menemukan ada lubang-lubang. Ya, ini ada lubang-lubang, Cak ya. Kalau yang generasi Evo ini. Sebelumnya kan nggak ada, dia bulat aja. Nah, fungsinya apa, Cak? Jadi lubang-lubang ini ada salah satu cara Honda untuk membantu cooling system dari peleknya, Cak. Nah, sampean pasti bingung kan, kok pelek cooling system, Cak WP? Begini, Mas. Secara teori, kalau sampean sedang ngerem, disc brake yang di sana, Cak. Ya, disc brake-nya sebelah kiri nih ya, memang agak unik ya. Maka sampean akan merasakan disc brake itu panas. Dan disc brake itu akan merambah di bagian area peleknya sini. Ya, teman-teman pasti kalau sampean kecepatan tinggi, ngerem berkali-kali, ini akan saya sampaikan biar sama tahu nih. Nah, rem ini, Cak, pada saat sampai ngerem, disc brake ini akan panas ya. Nah, pada panasnya ini akan disalurkan oleh temperatur dari disc brake-nya itu ke arah peleknya. Dan artinya apa? Ketika sampean memegang pada saat ini kondisi yang suhu panas gitu ya, sama turunan di pegunungan atau di tempat-tempat yang turunan tajam membuat sampean harus ngerem terus, maka sampean akan merasakan ini panasnya luar biasa sini. Ya, bahkan suhunya pun bisa sampai
kalau sampai nggak ngerasa apa namanya nggak sadar itu bisa sampai 100 derajat Celciusan ya. Kalau terus mengerem kayak tempat-tempat macam-macam pegunungan terus itu, dan biasanya temperatur ini akan dialirkan atau dirambatkan oleh disc brake ke bagian peleknya. Nah, otomatis apa? Otomatis kalau dari sini pun tetap tertahan, tidak bisa dibuang dengan maksimal, maka disc brake ini akan awet, Cak, panasnya. Dan itu akan membuat secara performa dari oli-oli remnya itu akan memuai, dan itu membuat sama tahu kan yang rem slong ya, rem ngeslong ataupun bagel tiba-tiba nyelonong aja pada saat turunan, itu juga salah satu biang kenapa salah satu biang temperatur dari disc brake yang sangat panas, itu juga yang kinerjanya akhirnya tidak maksimal dan membuat bagel. Nah, teman-teman, itu salah satu cara Honda sepertinya untuk akhirnya dengan cara ada semacam kisi-kisi di sini. Ini adalah salah satu cara mereka untuk meminimasi atau membuang panas lebih cepat dibandingkan dengan biasanya. Jadi selain dibantu oleh model seperti ini peleknya, maka akan dibantu pula dengan pembuangan panas yang tentunya akan lebih ada banyak hawa yang masuk ke dalam sini, jadi udara dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya menekan bobot, dan teman-teman harus tahu bahwa bobot motor dari Honda Evo ini 118 kg. Itu adalah bobot yang luar biasa ringan untuk mesin 160 cc. Makanya power to weight rasionya gila, Mas. Kenceng banget, Cak, ini motor. Secara garis besar demikian, ini adalah perbedaan yang kita temukan pada generasi Evo yang memiliki lubang-lubang pada peleknya atau bagian cast wheel-nya. Jadi untuk menekan bobot dan juga membuang panas ya yang dihasilkan dari disc brake. Jadi kalau sama nanya dari sasis-sasisnya masih sama ya, sasisnya adalah ISAF. Sasis yang memang enak banget, ringan, agile ya, walaupun sebelumnya ada kontroversi, walaupun juga sejauh ini ternyata juga nggak banyak. Ya tentunya ada plus minus, tapi bukan sesuatu hal yang perlu sampean khawatirkan karena garansi juga luar biasa tinggi ya untuk frame saat ini, dan dari depan seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman, selain dari sini, Cak, sampean juga harus tahu ya, ini juga EWP makanya share ke sampean biar sampean tahu bahwa Honda juga merevisi di bagian area sini, Cak. Nah, ya, sampean harus jeli ya biar tahu. Jadi teman-teman, ternyata kita dapat konfirmasi dari Honda kemarin bahwa mereka juga merevisi bagian deck ini. Jadi bagian deck ini, bagian raknya ini bukan dimundurkan, dimajukan dikit. Sehingga kalau sampean perhatikan atau komparasikan dengan yang desain sebelumnya, ini lebih maju ke depan. Tapi untungnya secara kapasitas nggak berkurang dan juga lebih pendek ke bawah. Kalau dulu kan agak ke atas dan juga agak nongol ke sini nih. Sehingga dengkul sampean akan lebih mentok ya dibandingkan dengan yang ini. Dan ini kita sudah tes, ternyata memang sedikit, ya memang sih nggak yang signifikan banget, tapi sedikit lebih baik dan bikin lega. Ini, Cak, yang WB maksud ke sampean semuanya ya, bahwa posisi kaki kita itu jauh lebih enak ya. Jadi lebih lapang dibandingkan dengan sebelumnya karena Honda memajukan area sini dan juga sedikit merendahkan di bagian raknya. Ini efektif ya, WB bertinggi 170-an aja aman ya. Sebelumnya kan mepet banget. Kita manuver menggunakan motor ini juga jauh lebih enak dibandingkan dengan gen sebelumnya ya. Lainnya sama ya, dari speedometernya itu juga ya sayangkan sekali ya, Honda terkesan memang kurang all out ya dari sini. Speedometernya memang mereka harus melakukan kompromi, Cak. Kalau dirubah semuanya pastinya akan naik signifikan, sehingga mereka tetap menggunakan speedometer ini pada Vario Evo. Ya ini speedometer legendaris, Cak. Sudah lama, bahkan juga teman-teman lihat untuk speedometer seperti ini rata-rata digunakan pada Vario, bahkan 125 juga memilih seperti ini. Harapannya sih ke depan Honda meracik ya speedometer gedein lah ya, biar lebih lega, lebih mewah rasanya, apalagi sekarang kan sudah standarnya sudah semakin improve untuk bagian speedometer ya. Jadi speedometer masih sama, Mas ya, nggak banyak berubah, kita nggak usah jabarkan ke sampean yang panjang lebar. Tapi yang jelas Kang Mas, secara umum memang kita menemukan improve-nya itu di bagian detailnya yang cukup kita berikan apresiasi kepada Honda. Apalagi teman-teman sekarang juga gara-gara revisi bagian area sana juga Honda merevisi bagian area sini yang jadinya lebih lega. Karena kenapa? Kalau kita nggak menggunakan gantungan untuk belanja, dia flat di sini. Jadi sistemnya kayak stylo, jadi kalau saya menggunakan untuk belanja tinggal dipencet seperti ini. Nice ya, mantap, Cak ya. Jadi lebih rapi, kelihatan lebih mewah, sehingga teman-teman bisa lihat bagaimana sistem dari gantungan ini yang memang lebih mewah lah ya, lebih simple, lebih apik kelihatannya. Jadi kalau tidak digunakan rata seperti ini. Nah, ngono ya Mas yo. Kita ngetes, kita happy, dan tentunya WP share ke sampai seperti apa rasanya. Kalau sampai nanya mengenai detail dari motor ini, jelas improve-nya kita harus berikan apresiasi. Karena teman-teman biasanya, Cak, namanya
revisi itu kadang-kadang malah kemunduran. Tapi Honda untuk kali ini dan rata-rata memang mereka cukup keren ya untuk melakukan facelift ya, dan khusus Vario ini memang mereka berhasil dari kacamata IWB ya. Nah teman-teman, selain dari sini Cak ya, deck-decknya masih sama Cak ya. Deck ini fungsional, kalau sampai nanya ke IWB gimana fungsinya, pasti fungsional. Dan teman-teman bisa lihat bagian samping sini, ini yang juga improve banyak. Bukan banyak sih, sebenarnya improve-nya lumayan cakep lah gitu ya. Bagaimana mereka meracik bagian samping sini yang, lihat nih, bener-bener sudut dari casing-casingnya, tekuk-tekukannya, itu lancip-lancipnya diperhitungkan sedemikian rupa Cak, sehingga enak dilihat. Teman-teman bisa lihat bagaimana tekukan dari sini ya, ini tekuk ya, seolah jadi 2 layer, kemudian ada tarikan tegas dan sudut menyudut, kemudian coak di sini Cak, jadi agresif sporty rasanya, apalagi Honda juga mencangkokkan. Nah ini kalau warnanya berbeda bukan hitam, maka sama menemukan perbedaan, tapi karena warna hitam untuk bagian layer sini nggak terlalu kelihatan, tapi ini adalah tambahan layer yang ala-ala karbon plastik ya, dan ini berhasil dari kacamata IWB jadi lebih keren. Ini emblemnya masih sama. Sementara itu kembali lagi IWB fokusin pada area sini Mas. Nah bagian area sini Cak sudah fix, kita katakan kesampaian sebelumnya, area sini adalah area yang juga dirubah oleh Honda sehingga bezelnya sekarang lancip seperti ini dan ya kelihatan sporty Cak, lebih keren. Dengan mereka mencoba untuk meracik shape yang baru, ternyata seirama dengan bagian desain depannya. Jadi itu penting sekali Cak, minimalis revisi ternyata membuat bezel ini jadi lebih sporty ya. Walaupun teman-teman kalau kita lihat dari belakang sih tanduknya kelihatan ya agak kurang enak, tapi kalau kita lihat secara satu kesatuan ini sih keren ya. Menurut ini lebih keren, mengalir dari depan hingga ke belakang. Jadi lebih senada dengan desain satu kesatuan desainnya. Lihat dari jauh seperti ini ya. Warnanya adalah black Cak ya, black ABS. Tenang, IWB akan oprek buat sampean rasanya seperti apa sih motor ini, bagaimana dengan tendangannya, apakah betul. Karena informasi kita dapatkan walaupun the same engine, tapi secara tendangan powernya, torsinya lebih bagus ya teman-teman. Mengingat sama tahu sendiri kan bahwa dengan kondisi motor ini yang memang dikatakan sudah improve ya dari sisi torsi, maka seharusnya memang lebih menendang. Lebih tendangnya lebih oke lah ya. Jadi seperti ini Cak, dari samping ke samping. Nah kalau sampai bertanya ke IWB, Cak bagaimana dengan elektroniknya, elektronik atau listrikannya ya. Sebenarnya Cak lebih kepada ECU-nya Kang Mas. ECU dirubah ya di bagian belakangnya Cak ya. Lihat masih sama ya, reflektornya sama, Ibu sudah tekankan kemarin ya, terawangan Iwan Banaran. Tapi yang sama harus jeli, selain dari sini Cak, bezelnya yang dirubah, sama akan melihat ada juga perubahan di bagian fendernya. Nah, fender ini Mas juga berubah Mas ya. Jadi fendernya bukan fender yang lama ternyata. Kita lihat fendernya fendernya sudah dirubah dengan beberapa aksen yang jadi lebih sporty Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini, fender yang membuat looksnya juga semakin ganteng. Kang Mas kalau bagasi udahlah, nggak ada yang berubah ya Kang Mas ya. Bagasinya 18 liter, ya bagasi yang cukup lah untuk membawa helm teman-teman. Dan shape-nya nggak ada yang berubah, dari bentuk mangkokan dalamnya ya bagasinya, plastiknya, sampai bagian joknya sini juga nggak berubah. Semuanya sama Cak, nggak ada perombakan di area sini Cak. Fix ini WP sangat yakin sekali ini lebih laris dibandingkan sebelumnya. Cakep, soalnya cakep Cak. Ya, bodinya tuh cakep. Agresif banget, sangar sekali. Seperti ini lihat. Dari atas tampak depan ya teman-teman. Mukanya benar-benar udah kayak ini severe banget sih Cak, detail dari bodinya ini cakep sekali. WB suka ini, berhasil banget ya. Honda tidak bikin lebay. Kadang-kadang kan ada yang revisi lebay, tapi ini enggak, ini minimalis tapi berhasil ya, detail dari bodinya menyudut dan tajam, super menyudut dan tajam. Bosopo ini lihat ya. Lihat pelayarnya, sama lihat aja. Mungkin video kemarin kan nggak bisa menangkap dengan jelas karena di dalam ruangan. Dan kali ini WB nge-share sampean dengan gambar yang jelas di luar, sehingga harusnya sama bisa menangkap detail dari bodinya. Nah seperti ini. Oke, tuh ya, detail body per bodinya yang super tajam dan agresif. Yes, jadi kalau sama nanya KWP perombakannya apa, perombakan jelas kita sudah share sampean teman-teman. Sudah melakukan revisi di bagian mapping engine-nya, lebih ke torsinya, diperbaharui juga ECU-nya sehingga lebih efisien dan powerful. Secara feel sama merasakan motor lebih cepat
tarikannya. Padahal yang dulu sudah cepet banget nih, tapi ini lebih cepat nih. Informasinya demikian. Nah, bagian belakangnya Cak, detail bodinya enak ngeliatinnya ya Cak ya. Nggak yang lebay, pas rasanya. Bagian belakangnya seperti ini. Tuh, bagian atas stop lampnya. Bahkan di sini Cak juga menggunakan besi ya untuk bagian fendernya, sehingga looksnya jadi sporty. Saiki waktu nih Cak, kita nyalakan mesinnya. Oke, secara feel pada saat kita nyalakan ya sama aja, nggak ada yang berbeda. Nah, oke, impresi pertama pada saat mesin kita hidupkan Kang Mas ya, ternyata vibrasinya masih sama dengan sebelumnya, di mana karakter mesin dari Vario 160 itu memang pada saat idle ada getaran ya bagian stangnya ya. Ini adalah ciri khas mesin kompresi tinggi. Tapi jangan salah, ketika kita berkendara, kalau generasi sebelumnya itu hilang. Ya, jadi semakin kenceng makin halus. Kita coba ya, seberapa galak sih Cak mesinnya. Wih, langsung ini mah galak ini Cak. Presi pertama. Gokil sih. Remnya enak ya. Jadi nggak sabar kita ngetes jalanan ya. Enak Cak. Tenaganya, jadi dia enteng banget ya rasanya Cak. Pada saat kita geber, ini soalnya nih gasnya ringan ini. Ringan, terus akselerasinya juga terasa. Dan teman-teman dengan power yang disuguhkan, apalagi bobot hanya 118 kg, pasti memang power to weight ratio-nya oke banget. Cakep ya Cak ya. Nanti kita tes lah di jalanan ya. Yang jelas kita sudah merasakan feel dari motornya memang first impression nonjok ya, lebih nonjok dibandingkan dengan sebelumnya ya. Sama ini Cak, jadi raknya walaupun dia sudah berubah, ternyata juga sama yang lihat di sini sudah berubah untuk charger handphonenya. Nah, sebelumnya kan menggunakan USB Cak, untuk yang baru ini sudah menggunakan Type C, jadi akan lebih fleksibel buat sampean ngecas ya. Jadi memang ini improvement dibandingkan dengan gear sebelumnya ya. Ini cukup dalam juga Mas. Ini baru video pertama ya, kita sudah coba untuk oprek buat sampean si item ini ya, si Blacky bahasanya Cak. Dan nextnya IWP akan bedah buat sampean semuanya. Apa sih plus minus motor ini? Tentunya motor nggak ada yang sempurna, ada minusnya, tapi juga pasti ada kelebihannya. Dan itu tugas IWP untuk menjabarkan ke sampean apa sih membuat motor ini wajib sampean beli, tapi juga ada beberapa kekurangan yang bisa sampean ketahui sehingga nantinya sampean nggak nyesel, paham gitu ya, untuk mencoba mempertimbangkan apakah sampean butuh motor ini atau ada lainnya. Tapi yang jelas kalau kita lihat atau feel tadi pada saat kita ngetes engine-nya Mas, gila Cak, ini enak banget mesinnya, enteng parah ya. Memang kita nggak bohong ya, sasi ISAF itu lincah dan juga power to weight ratio-nya bisa di-push karena memang bobotnya ringan dan itu membuat feel riding dari motor ini sangat nurut sekali ya. Oke teman-teman, jadi sekarang sama komen di bawah kira-kira apa sih yang pengen sampean ketahui tentang Vario Evo ini Cak, yang terbaru ini, sama komen di bawah biar IWP gali nantinya. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, sama sholat 5 waktu karena di paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat